minum kayak begini tiap hari, jantung, otak, paru, pencernaan, insya Allah kan benar. Buat melancarkan BAB, buat stamina juga bisa. Jadi kalau ditanya, berarti kalau nurunin kolesterol obat paling mujarab apa? Puasa. Betul? Susah nggak? Susah dong. Pokoknya yang berat-berat itu, yang baik-baik itu nggak gampang. Percayalah saya. Hidup sehat kayak begini, siapa bilang mudah? Susah. Coba aja rutinin. Tiap hari minum ini apa jahe, serai, kencur segala macam. Coba aja. Paling 2 hari 3 hari. Iya kan? Bosen coba lihat. Kenapa? Kita belum menikmati soalnya. Kalau saya sama nasibnya kayak Anda. Dulu juga begitu. Tapi lama-lama karena saya sudah terbiasa, badan saya nolak. Nggak bisa. Misalkan saya makan kue-kue yang apa manis, yang tepung, minyak, mentega segala macam, nggak bisa saya. Lebih baik saya nggak makan. Jadi kalau sekarang saya lagi safar segala macam, mampirnya kemana? Mentok-mentok ke warung bubur kacang hijau itu. Emang mau makan bubur kacang hijau? Enggak juga. Bubur kacang hijau kan gulanya mantap sekali itu. Kacanginya mantap. Kau lihat, Bapak Ibu lihat dia masukin 2-3 kilo ketan itu kan, gulanya berapa banyak? Aduh nggak ada saya bilang, kecuali gula aren itu lain cerita lah. Ya, yang saya cari apa? Telur ayam kampung. Telur ayam kampung bikin itu jeruk anget atau jeruk es, nggak usah pakai gula. Udah berenergi banget sampai sore saya nggak lapar. Karena apa? Kuncinya di protein. Kalau proteinnya banyak Anda masukkan, maka rasa laparnya kita akan berkurang. Kalau karbonya banyak dimasukkan, akan cepat lapar. Itu kuncinya, ya. Terus bagaimana cara kita sekalian untuk menjaga itu, ya, membuat tubuh kita itu jadi gini. Kondisi kita sekarang, ya, peradaban kondisi keadaan saat ini tuh terjadi depletion. Depletion itu penurunan banyak sekali kandungan-kandungan zat gizi dalam makanan. Ya, makanya kalau Anda ketemu dengan buah misalkan, yang buah itu kemungkinan besar nggak disemprot-semprot, banyak-banyaklah makan buah itu, aman deh. Banyak-banyak itu maksudnya secukupnya juga lah ya. Ya, contohnya buah yang nggak disemprot apa? Manggis. Manggis itu kan tumbuhnya alami aja kalau di Indonesia ya. Beberapa mangga tuh kayak mangga di depan itu, nggak tahu tuh boleh diambil. Saya kalau lihat buah tuh antusias gitu loh, pengen metik. Kenapa? Kalau lihat buah itu ingat apa? Ingat kaum Sabah. Itu ajib, masya Allah kisahnya itu. Kalau buah itu di sana, kalau Anda mau ngambil buah ya, buah yang sudah matang, Anda petik sendiri atau buahnya yang menjatuhkan diri? Petik lah. Kaum Sabah itu buahnya menjatuhkan diri. Berkahnya kaum negeri Sabah itu. Buah yang ranum itu menjatuhkan. Jadi kalau kita lewat sama dia, kalau buahnya matang jatuh dia. Tapi karena mereka kufur, diazab sama Allah kan gitu kan. Makanya buah itu menjadi salah satu kebarokahan yang Allah berikan kepada kita. Dan bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam meminta buah dalam doanya, yang Nabi meminta keberkahan ke Makkah itu, dan kata Nabi Ibrahim, berikanlah rezeki buah-buahan. Di dalam buah itu terdapat apa? Ya kalau bahasanya lebih agak sedikit diilmiahkan ya, ada enzimnya, ada mineralnya, ada seratnya segala macam. Nah, jadi kalau kita makan buah, misalkan nih kayak gini nih, buah kayak begini jangan di jus. Iya, dipotong, terus Anda kasih orang. Iya. Kenapa tidak saya sarankan untuk di jus? Karena kalau di jus gulanya naik. Pokoknya kok kompak gitu ya.
Jadi kalau buah begini, Anda jus, naiklah gulanya, Masya Allah. Belum lagi kalau orang beli jus yang di pinggir-pinggir jalan itu, nanasnya segini, airnya separuh, sisanya. Terus dia cek pula kadar gula darah dia 3 bulan kemudian, kenapa gula saya naik padahal saya sehat loh. Ntar dulu, belum tentu. Ya, maka kayak begini dimakan, dikunyah. Gitu. Bonggolnya jangan dibuang, bonggolnya dimakan. Gitu. Ada alkohol nggak di sini? Ada. Nanas itu kalau sudah overripe, dia overripe itu sudah matang banget kan ada bau alkohol itu. Nggak apa-apa, boleh aja dimakan. Orang kita bukan makan buat alkoholnya. Duren itu juga ada alkoholnya sebenarnya. Tape ada. Tapi kita bukan buat makan dan membelinya itu bukan buat alkoholnya, itu beda niat kalau itu. Ya. Nah makanya mereka ini Bapak sekalian, ini nih seperti buah-buahan kayak begini itu. Ya sebenarnya ada, kalau mungkin bahasa saya itu kalau bicara kebahagiaan ya, bicara kebahagiaan, produsen terbesar kebahagiaan dalam tubuh kita itu secara fisiknya, bukan hati ya. Secara fisik itu ada di pencernaan. Produsen terbesar kebahagiaan. Maksudnya apa? Hormon kebahagiaan yang paling besar itu dibuatnya di pencernaan. Artinya apa? Semakin bagus yang masuk ke pencernaan kita, berarti dia tinggi serat, tinggi vitamin, tinggi mineral, bahkan kalau dia ada sesuatu yang bersifat fermentasi, semakin bagus bakterinya. Itu. Jadi ini nih contoh nih. Ini kan kelapa nih. Ini temannya saya makan dia nih biasanya. Jadi kalau saya mampir ke warung kacang hijau dekat rumah itu, saya makan dia ini sama jeruk sama ini kelapa. Terus saya makan. Contoh nih saya makan. Apa yang ada pikiran Anda sekarang? Cacingan kan? Gak tahu. Hidup kita itu dari suuzon ke suuzon berikutnya. Itu aja kerjaan. La haula wala quwata illa billah. Padahal ini Allahu Akbar. Kelapa kayak begini tak? Ini bukan obat, tapi dia sangat disukai oleh bakteri-bakteri dalam ususnya kita. Yang pertama. Yang kedua, lemaknya dia dalam bentuk santan kayak begini, the best buat jantung. Asal jangan ditambahin bumbu, jangan dimasak, minum. Tapi kan susah kalau minum santan kan. Berarti nggak boleh dong kita masak santan. Oh boleh, boleh. Jadi kalau saya misalkan, dokter nggak makan nasi padang, oh makan. Makan. Tapi kalau saya makan nasi padang, kemungkinan besar Anda bisa tebak, nasinya banyak apa sedikit? Sedikit. Enak ternyata. Ini loh, lemaknya ini sumber serat yang sangat powerful. Jadi kalau BAB-nya agak kurang lancar, makannya aja. Itu. Apalagi ini nih. Gak usah banyak-banyak. Ini nanti saya ajarin. Gak tahu ada air panasnya nggak? Ada ya kali. Ini namanya apa? Kalau bahasa kerennya coconut milk. Coconut milk. Sehat nggak? Sehat. Jadi ini caranya, nanti di rumah, ini juga salah satu apa ya? Salah satu resep yang sangat baik buat jantung.
Oh, madunya habis. Jadi ini Anda ambil kunyit kayak begini. Kalau biasanya sih, kalau saya rebus dulu atau saya kasih air panas, terus tinggal ambil airnya aja, masukin ke dia begini. Jahe. Jangan heboh gitulah, biasa aja. Kayak saya ngambil apa aja. Jahe. Gitu ya, jahenya agak banyak, terus ada kunyit nggak? Tambahin kunyit dikit. Kunyit. Berapa banyak takarannya? Seambilan tangan. Ya kasih serai dikit. Itu. Tapi lebih bagus ya. Lebih bagus apa? Si jahe serai kunyitnya itu dipanasin dulu. Jadi dapat airnya nanti. Ya katakanlah kayak begini udah jadi dia gitu kan. Ini jadi lemak pada kelapa itu salah satu lemak yang sangat disukai oleh bakteri-bakteri di usus kita. Ya. Jadi kalau Anda minum kayak begini tiap hari, jantung, otak, pencernaan, insya Allah kan benar. Otak juga sama. Terus biar wangi dikasih apa? Kadang-kadang saya kasih pandan. Pandan. Santannya nggak banyak-banyak. Hah? Kalau mau makan nggak apa-apa, makan aja. Masih ada madu. Madu yang bagus di mana gitu kan? Madu saya. Kan jualan aja, makanya saya malas jawab. Nah gitu. Cuma ini kan kurang panas ya dia punya, tapi kalau aslinya enak. Apalagi kasih pandan. Gitu. Tua ya gak tiap hari ya? Kita makannya kayak begini gitu ya. Mungkin kayak bahasa saya itu badan kita itu akan berterima kasih sama kita. Makasih nggak menzolimi lagi badan ini gitu. Kata mereka begitu. Ya. Apalagi nanti coba di rumah ya. Saya pernah nyobain, cuman tadi kemarin saya minta shaker. Ada? Oh itu. Jadi saya pernah nyobain kunyit itu, kunyit, jahe gitu ya, serai, ya bahan-bahan gini doang, terus ditambahin air panas. Ini harusnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Plastik. Ya, jadi habis. Udah apa? Cukup. Kemarin saya beli makanan. Zaman saya hidup dulu, saya kalau disuruh beli lauk sama bapak saya itu pakai rantang. Itu saya kerjain lagi sekarang. Kenapa? Daripada pakai plastik. Kenapa? Karena memang ya mau dia bilang food grade kayak apa, kayak segala macam, tetap aja pasti kena tuh plastik dia. Makanya ibu-ibu pandan. Ini nih no good. Berarti bagusnya apalagi banyak peralatan di dapur kita tuh bermasalah. Apalagi itu apa tuh yang paling banyak dipakai tuh? Teflon no good. Ganti. Ya. Ini. Teflon diganti apa? Kalau bisa iron cast. Yang besi. Itu keren. Itu bertahan sampai 30 tahun itu kalau perawatannya benar. Harganya sih lumayan.
Kalau enggak itu juga keramik. Kalau enggak beling kaca. Kalau enggak apa? Tanah liat. Sutilnya juga. Sutilnya itu jangan pakai yang karet. Kayak gitulah. Nah gini nih. Jadi saya mau cerita itu ternyata mereka-mereka ini kalau di shake enak banget. Di shake. Dikocok. Ya. Dikocok. Cuman ini kan masih panas. Saya tuh ini nih ada es, nanti kita coba deh. Makanya tambahin air ini aja, nggak apa-apa. Air kelapa. Es batu. Lalu kita nih dulu. Apa dia? Enggak, cukup. Kalau dikasih es dulu nggak larut madunya. Jadi madunya nanti apa esnya dikasih setelah di shake. Terus nanti tanya, ini minuman bermanfaat buat apa? Saya jawab bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan. Banyak lah, tinggal baca sama itu ya. Kunyit sudah tahu, kunyit itu salah satu anti-aging terbaik. Kunyit. Nanti diminum ya, apa saja minum. Kita coba rasanya. Harusnya sih enak. Wow. Kenapa bisa lebih enak? Karena shake itu membuat, kata guru saya, molekul dia pecah. Jadi keluar rasa-rasa aslinya. Gitu. Emang enak sih beneran, nanti coba di rumah ya. Di blender anunya, jahenya, oke? Jadi gini, pelajarannya begini. Enak, Masya Allah. Jadi, ini nih misalkan, jahe ini. Sebenarnya yang kita makan dari mereka ini anti nutrisinya mereka. Anti nutrisi itu maksudnya mereka ini karena nggak punya nggak punya cakar kayak hewan, Allah bekali mereka dengan bahan-bahan untuk melindungi diri mereka kalau mereka diganggu. Kita sebut dengan senyawa anti nutrisi. Yang saya pahami begitu. Sehingga senyawa anti nutrisi ini dalam kadar yang tidak berlebihan, dia insya Allah bermanfaat. Ya. Dan memang range dosisnya itu tinggi sekali. Jadi kalau misalkan Anda tanya atau mungkin buka datanya kunyit itu sehari bisa sampai berapa gram boleh kita minum, maka jawabannya 1/4 kilo pun masih aman. 1/4 kilo. Kita mungkin agak sedikit banyak banget, nggak banyak kok di kuah-kuahnya lauk kita itu kan banyak kunyit. Bahkan lebih kali, lebih dari 1/4 kilo mungkin sehari. Kalau yang biasa makannya berempah, ya. Makanya makanan kita tuh makanan yang kaya dengan rasa, ya. Kalau makanan yang orang-orang Western gitu kan nggak banyak rasanya, itu aja garam, lada hitam, gitu-gitu aja. Kita tuh, masya Allah ya, berlimpah rasa dari sini nih. Nah, jadi fungsi pemanasan, ya, fungsi pemanasan itu adalah mengeluarkan bahan-bahan tadi itu. Berarti, bolehkah kita memanaskan dia dalam suhu yang tinggi? Boleh, tapi jangan lama-lama karena rusak.
Saya sendiri tidak menggunakan lagi kaidah. Dulu kan apa tuh? Dari 1 gelas menjadi 2,5 gelas itu kan. Saya nggak pakai kaidah itu lagi karena khawatirnya kalau apinya terlalu panas ngerusak dia kalau saya. Terus ini sebenarnya perlu nggak dikupas kulitnya? Nggak perlu, nggak perlu. Sak kulitnya itu dicuci bersih saja, pakai sikat gigi atau apa gitu kan, sikat biasa gitu sehingga bersih, diiris sama kulitnya, nanti di slice. Nah berarti bagus dong kalau di blender, bagus, pecah dia. Gitu. Berarti boleh dong kita pakai air hangat, boleh, cuman akan lebih agak sedikit lama dibandingkan dengan air panas. Oke, turun lagi, berarti boleh dong pakai air biasa, boleh. Cemplungin kayak begini jadi nggak dia, jadi namanya diekstraksi. Namanya ekstraksi. Ekstraksi butuh waktu. Jadi mau pakai air panas boleh, mau pakai air hangat boleh, mau pakai air ini juga boleh. Ini ekstraksi namanya. Tujuannya apa? Mengeluarkan bahan aktifnya. Gitu. Jadi nggak usah bingung lagi, bagusnya pakai apa, nggak usah. Udah paham lah ya. Jadi sama-sama kulitnya, sekalian sama kulitnya. Karena dalam kulitnya pun banyak antioksidannya. Jadi nggak usah dibuang kulitnya. Gitu ya. Nah sekarang kita coba yang ini. Kayaknya enak juga. Ini enak bener, Masya Allah. Serius. Apa karena saya haus ya? Saya coba yang ini. Tapi ini kebanyakan. Ini kurang sempurna. Sebab dia punya kunyit, jahe segala macam kan nggak anu. Enak juga, cuman kurang manis saja. Oh ini ada madunya. Jadi ini minuman buat apa? Buat melancarkan BAB, buat jantung, buat paru, ya, buat otak, buat stamina juga bisa. Jadi itunya berapa banyak? Ya 3 sendok, usah banyak-banyak. Nah ini enak. Ini serius enak.